Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alifah Suci Luciana, NIM 1901023. Di sini saya akan menjelaskan tentang bab 13, yaitu manajemen resiko. Kebanyakan orang ingin menghindari resiko karena ingin selalu merasa aman dan tentram. Resiko merupakan bagian tidak terpisahkan dari hidup kita. Secara sederhana, resiko artinya kemungkinan akan terjadinya akibat buruk atau akibat yang merugikan, seperti kehilangan, cedera, kebakaran, dan sebagainya. Agar resiko tidak menghalangi kegiatan perusahaan, maka seharusnya lah resiko tersebut di-manage dengan sebaik-baiknya. A. Pengertian resiko. Secara etimologis, resiko berasal dari bahasa Yunani risiko, yang berarti akar. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, resiko adalah akibat yang kurang menyenangkan atau merugikan, membahayakan dari suatu perbuatan atau tindakan. Menurut para ahli mengenai risiko sebagai berikut. Menurut Soekarto, mengatakan resiko adalah ketidakpastian atas terjadinya suatu peristiwa. Menurut Herman Darmawi, mengatakan resiko adalah probabilitas suatu hasil yang berbeda dengan yang diharapkan. Menurut Sri Rejeki Hartono, mengatakan resiko adalah suatu ketidakpastian di masa yang akan datang mengenai kerugian. Kata resiko banyak digunakan dalam berbagai pengertian dan sudah terbiasa digunakan dalam percakapan sehari-hari oleh kebanyakan orang. Konsep resiko secara luas merupakan dasar yang esensial untuk memahami konsep dan teknik manajemen resiko. Dalam kehidupan sehari-hari, resiko dapat menyebabkan masalah, tetapi dapat juga menyebabkan peluang yang menguntungkan, seperti resiko dalam berdagang buah-buahan, dan kalanya dapat untung yang besar jika buahnya laku banyak, tetapi dapat merugikan jika buahnya tidak laku-laku dalam seminggu, tergantung buah yang dijual. B. Konsep manajemen risiko. 1. Manajemen risiko adalah proses, bukan checklist, sangat dinamis dan selalu memberikan umpan balik kepada diri sendiri. Yang kedua, perusahaan hanya boleh mencoba dan memastikan risiko aktualnya dengan yang direncanakannya. Risiko yang diinginkan, simpangan atau deviasi antara risiko dengan risiko yang ditargetkan harus diharapkan akan terjadi. Yang ketiga, salah satu aspek proses manajemen risiko dengan risiko yang menurut keyakinan perusahaan harus diambil. Yang keempat, aspek lainnya yaitu purely diagnostics adalah benar-benar diagnose dan berusaha memastikan bahwa risiko perusahaan sesuai dengan risiko yang menurut pandangan senior dan direktur patut diambil. C. Karakteristik risiko. 1. Merupakan ketidakpastian atas terjadinya suatu peristiwa. Yang kedua, merupakan ketidakpastian yang apabila terjadi akan menimbulkan kerugian. Kondisi ketidakpastian sendiri timbul karena berbagai sebab, antara lain 1. Tenggang waktu antara perencanaan suatu kegiatan sampai kegiatan itu berakhir, di mana makin panjang tenggang waktunya akan semakin besar ketidakpastiannya. Yang kedua, keterbatasan informasi yang tersedia yang diperlukan untuk penyusunan rencana. Yang ketiga, keterbatasan pengetahuan atau kemampuan pengambilan keputusan dari perencana. D. Kriteria resiko. Resiko dihubungkan dengan kemungkinan terjadinya sesuatu yang merugikan yang tidak diduga atau tidak diharapkan. Dengan demikian, kriteria risiko timbul apabila kita dihadapkan dan menentukan pilihan antara dua alternatif atau lebih.
Kriteria risiko mengandung potensi kegagalan dan potensi keberhasilan yang dapat dikelompokkan dalam 3 kelompok. 1. Kelompok risiko rendah. Keberhasilan yang diperoleh lebih besar dibandingkan dengan kegagalan. Yang kedua, kelompok risiko sedang. Keberhasilan yang dicapai lebih besar dibandingkan dengan kegagalan. Yang ketiga, kelompok risiko tinggi. Keberhasilan yang diperoleh sangat kecil dibandingkan kegagalan atau usaha yang digeluti lebih sering gagal dibandingkan dengan hasil. Jenis-jenis risiko. Secara garis besar, risiko dapat digolongkan menjadi 1. Risiko spekulatif adalah suatu keadaan yang dihadapi perusahaan yang dapat memberikan keuntungan dan juga dapat memberikan kerugian. Yang kedua, risiko murni atau pure risk adalah sesuatu yang hanya dapat berakibat merugikan atau tidak terjadi apa-apa dan tidak mungkin menguntungkan. Yang ketiga, risiko fundamental adalah risiko yang menyebabkan tidak dapat dilimpahkan kepada seseorang dan yang menderita cukup banyak, misal banjir dan sebagainya. Yang keempat, risiko statis adalah suatu ketidakpastian tetap. Yang kelima, risiko dinamis adalah suatu ketidakpastian yang berubah akibat perubahan waktu. Yang keenam, risiko subjektif adalah berkaitan dengan kondisi mental seseorang yang mengalami ragu-ragu atau cemas akan kejadian tertentu atau kejiwaan. F. Manfaat manajemen risiko. 1. Membantu perusahaan menghindari semaksimal mungkin biaya-biaya yang terpaksa harus dikeluarkan. Kedua, membantu manajemen untuk memutuskan apakah risiko yang dihadapi perusahaan akan terhindar atau diambil. Yang ketiga, jika penaksiran risiko dilakukan secara akurat, maka dapat memaksimalkan keuntungan perusahaan. 4. Manajemen risiko dapat menyumbang laba. Kelima, manajemen risiko melindungi perusahaan dari risiko murni karena kreditur, pelanggan, dan pemasok menyukai perusahaan yang terlindungi. Keenam, menetapkan kebijakan dan strategi manajemen risiko. 7. Membangun budaya sadar risiko di dalam organisasi melalui pendidikan yang memadai. G. Tugas manajemen risiko. Mengidentifikasi risiko-risiko yang dihadapi, mengukur atau menentukan besarnya risiko, mencarikan jalan keluar untuk menghadapi atau menanggapi risiko tersebut. Orang ini berarti harus menyusun strategi untuk memperkecil ataupun mengendalikan risiko tersebut. H. Sebab-sebab timbulnya risiko. 1. Jarak waktu memulai perencanaan atas kegiatan sampai kegiatan tersebut berakhir. Yang kedua, keterbatasan ketersediaannya informasi yang diperlukan. 3. Keterbatasan pengetahuan atau keterampilan serta teknik pengambilan keputusan. 4. Risiko intern, yaitu risiko yang berasal dari dalam. 5. Risiko ekstern, yaitu risiko yang berasal dari luar. I. Mengidentifikasi risiko. Mengidentifikasi risiko merupakan proses penganalisaan untuk menemukan secara sistematis dan berkesinambungan risiko atau kerugian potensial
yang menentang perusahaan. Untuk itu diperlukan suatu checklist dari semua kerugian potensial yang mungkin dapat terjadi pada umumnya pada setiap perusahaan. Yang kedua, untuk menggunakan checklist diperlukan suatu pendekatan yang sistematik untuk menentukan mana dari kerugian potensial yang tercantum dalam checklist. J. Klasifikasi kerugian. 1. Kerugian hak milik atau property losses. A. Kerugian langsung yang dihubungkan untuk mengganti, reparasi, atau kehilangan harta. B. Kerugian tidak langsung, seperti keharusan untuk menghancurkan sisa gedung yang rusak. C. Kerugian pendapatan, seperti penghentian kegiatan sementara. Yang kedua, kewajiban mengganti kerugian orang lain atau kewajiban mengganti kerugian orang lain dilakukan karena rusaknya hak milik orang lain. Yang ketiga, kerugian personalia. A. Kerugian bagi perusahaan karena kematian. B. Kerugian bagi keluarga pegawai yang disebabkan oleh kematian. L. Dimensi yang harus diukur. 1. Informasi yang diperlukan berkenaan dengan dua dimensi risiko yang perlu diukur, yaitu frekuensi atau jumlah kerugian yang akan terjadi, keparahan dari kerugian tersebut. Yang kedua, paling sedikit untuk masing-masing dimensi tersebut. Yang ingin diketahui adalah rata-rata nilainya dalam periode anggaran, variasi nilai tersebut dari suatu periode anggaran ke periode anggaran sebelum dan berikutnya, dampak keseluruhan dari kerugian-kerugian itu. Jika seandainya kerugian itu ditanggung sendiri, maka harus dimasukkan dalam analisis. M. Hubungan manajemen risiko dengan fungsi-fungsi lain dalam perusahaan. Manajemen risiko berkaitan erat dengan fungsi perusahaan lainnya karena bagian-bagian tersebut yang menciptakan risiko. 1. Hubungan manajemen risiko dengan fungsi accounting. Bagian accounting menjalankan kegiatan manajemen yang penting, yaitu A. Mengurangi kesempatan pegawai melakukan penggelapan. B. Melakukan rekening aset. Bagian accounting mengidentifikasi dan mengukur kerugian terhadap harta. C. Melalui penilaian rekening seperti rekening piutang. 2. Dengan fungsi keuangan. Bagian keuangan melakukan banyak penetapan yang mempengaruhi manajemen risiko, sehingga menghalangi pencapaian tujuan dan membantu dalam menetapkan pembelian barang atau peralatan. 3. Dengan fungsi marketing. Kegiatan marketing dapat menciptakan risiko, terutama risiko tanggung-gugat. Yang keempat, dengan fungsi personalia. Bagian personalia bertanggung jawab untuk seleksi latihan personel, mengawas jabatan yang mengandung risiko. 5. Dengan fungsi produksi. Kegiatan fungsi produksi banyak menciptakan risiko, menimbulkan kerusakan dan kecelakaan kepada pemakai atau konsumennya. N. Proses manajemen risiko. Manajemen risiko akan melindungi dan menambah nilai kepada wirausahawan dengan cara 1. Menyediakan rencana kerja organisasi yang dapat dilaksanakan untuk beberapa tahun yang akan datang. 2. Menyumbang pada penggunaan pengalokasian modal dan sumber daya wirausahawan yang lebih efisien. 3. Mengurangi fluktuasi pada bidang-bidang usaha yang tidak penting. 4. Mengembangkan dan mendukung pegawai mengenai pengetahuan dasar organisasi. 5. Mengoptimalkan efisiensi operasi. O. Upaya penanggulangan risiko.
1. Mengadakan pencegahan dan penanggulangan terhadap kemungkinan terjadinya peristiwa yang menimbulkan kerugian. 2. Melakukan retensi artinya mentolerir terjadinya kerugian. 3. Melakukan pengendalian terhadap risiko. 4. Mengalihkan atau memindahkan risiko kepada pihak lain. P. Pengendalian risiko. Seorang manajemen risiko mengidentifikasikan dan mengukur risiko yang dihadapi perusahaannya, maka harus memutuskan bagaimana menangani risiko tersebut. 1. Menghindari risiko adalah menghindari harta, orang atau kegiatan-kegiatan karena selalu mengandung risiko. 2. Mengendalikan risiko atau loss control. 3. Pemisahan adalah menyebarkan harta yang menghadapi risiko yang sama, menggantikan penempatan dalam suatu lokasi. 4. Pemindahan risiko harta milik atau kegiatan yang menghadapi risiko dapat dipindahkan kepada pihak lain, baik dinyatakan dengan tegas maupun dengan berbagai transaksi atau kontrak. 5. Kombinasi atau pooling merupakan suatu metode pengendalian risiko yang dilakukan dengan cara melakukan tindakan kombinasi dari metode-metode yang ada. Pembiayaan risiko atau risk financing meliputi 1. Pemindahan risiko melalui pembelian asuransi. 2. Menanggung risiko atau retention. Sekian, terima kasih presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.